Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hana dari People Create Genius. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tryout sejarah. Ya. Ini adalah hasil tryout sejarah yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Mari kita mulai membahas soal-soal tryout sejarah ini. Nomor 1, dalam urutan langkah-langkah metode sejarah, tahap interpretasi dilakukan setelah melakukan tahapan titik-titik. Ya. Kembali lagi kita akan mengulangi tahap-tahap atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, seperti sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, ini adalah beberapa langkah-langkah atau tahap penelitian sejarah. Ya. Yang pertama adalah tahap heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah atau data-data yang akan kita gunakan dalam penelitian sejarah. Tahap heuristik ini kita lakukan setelah tentunya kita mengambil tema atau judul penelitian. Ya, jadi data-data yang kita kumpulkan merupakan data-data yang sesuai dengan tema atau judul penelitian sejarah yang kita lakukan. Setelah kita mengumpulkan sumber-sumber data tersebut, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap verifikasi. Tahap verifikasi disebut juga sebagai tahap kritik, yaitu merupakan tahap pengujian kebenaran terhadap sumber atau data-data sejarah yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Dalam tahap verifikasi ini, kita memilah-milah mana sumber atau data yang benar, mana data yang valid, mana data yang relevan, dan sebagainya. Nah, setelah kita dapat memilah data-data tersebut, ya, maka kita bisa mengetahui mana saja data-data yang valid atau relevan dalam berkaitan atau yang berkaitan dengan penelitian sejarah yang kita lakukan. Jadi data-data yang kita sudah uji kebenarannya tersebut kita sebut sebagai fakta. Ya, jadi tahap verifikasi ini menghasilkan fakta-fakta sejarah. Nah, setelah menghasilkan fakta-fakta sejarah, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap interpretasi. Tahap interpretasi ini adalah tahap penafsiran terhadap suatu peristiwa sejarah. Jadi bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi, apa latar belakangnya, siapa tokoh-tokohnya, ya, dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, kita mengetahuinya dari fakta-fakta yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, tahap interpretasi ini adalah tahap yang paling sulit ya, karena tentu saja tergantung kepada banyaknya sumber data atau fakta-fakta yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Setelah melewati tahap interpretasi, maka tahap terakhir adalah tahap penulisan sejarah yang disebut sebagai tahap historiografi. Nah, dalam tahap historiografi ini, nanti hasil penelitian yang telah kita lakukan dapat dipublish atau dapat diumumkan kepada publik. Nah, demikianlah tadi langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari jawaban nomor 1 ini. Ya. Jadi, dalam urutan langkah metode sejarah, tahap interpretasi itu dilakukan setelah melakukan tahap apa tadi? Yaitu kita dapat melakukannya setelah melakukan tahap apa tadi? Yaitu pengujian sumber-sumber sejarah. Ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 2. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari titik-titik. Ya. Nah, kita harus ketahui bahwa kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini terjadi karena adanya apa atau karena faktor apa. Ya. Kita lihat bahwa munculnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini itu tidak terlepas dari adanya hubungan dagang yang telah ada sebelumnya antara India dan Cina yang melewati kepulauan di Nusantara ini. Ya. Jadi sejak zaman dulu, sejak awal Masehi, terjadi hubungan dagang yang sangat ramai antara India dan Cina dan melewati wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ini. Dengan adanya komunikasi, hubungan dagang, bahkan juga dengan pernikahan dengan orang-orang dari India terutama, ya, maka nanti masuklah ajaran Hindu Buddha ke Indonesia. Ya. Jadi lewat kontak perdagangan tadi dan juga pernikahan tadi, maka masuklah pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan terutama sekali
terjadi setelah banyaknya orang-orang India yang menetap di wilayah Nusantara. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Indonesia. Jadi wajar jika pada abad ke-5 Masehi sudah ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha ini, ya, karena memang sudah melewati proses yang panjang sejak awal Masehi. Inilah yang menyebabkan tadinya munculnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi kita sudah tahu jawabannya adalah yang ya, yaitu meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina. Oke. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas perdagangan antar benua yang melibatkan Nusantara adalah titik-titik. Ya. Nah, kita lihat ya. Nih, bahwa masuknya bangsa Portugis ke Indonesia itu tidak terlepas dari adanya penjelajahan yang mereka lakukan untuk mendapatkan rempah-rempah, ya, untuk mendapatkan kekayaan yang ada di Indonesia. Dengan makin banyaknya orang-orang Portugis yang datang ke Indonesia dan melakukan berbagai macam hubungan dagang dan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia, maka masuklah pengaruh-pengaruh yang berasal dari Portugis. Ya. Ini adalah beberapa pengaruh dari penjajahan Portugis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh di bidang penyebaran agama, yaitu Portugis membawa ajaran agama Katolik. Kemudian di Indonesia juga mulai berkembangnya atau masuknya kosakata bahasa Portugis dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kosakata ini sangat berperan besar. Karena apa? Karena ini merupakan bahasa perhubungan, ya, antar orang-orang yang ada di Indonesia. Kemudian juga pengaruh Portugis lain itu ada di bidang seni dan budaya. Ya, misalnya pada alat musik, pada jenis musik keroncong misalnya, pada mode-mode pakaian yang ada di Indonesia, dan lain-lain. Demikian juga pengaruh penjajahan Portugis itu dapat kita lihat, yaitu pada penggunaan nama-nama Portugis. Ya. Kalau di Indonesia, penggunaan nama-nama Portugis ini itu banyak terdapat pada masyarakat Indonesia yang ada di kawasan Indonesia bagian timur, ya, misalnya seperti Da Lopes, Da Gomes, Da Costa, dan lain-lain. Nah, itu juga peninggalan dari penjajahan Portugis di Indonesia adalah berupa adanya bangunan-bangunan gereja dan benteng-benteng yang banyak dibuat di kepulauan Indonesia ini. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk jawaban nomor 3. Ya. Untuk jawaban nomor 3, salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas perdagangan antar benua yang melibatkan Nusantara yaitu adanya apa? Nih, ya. Nih, kita bisa lihat bahwa salah satu dampaknya ya pada masyarakat Indonesia yaitu dalam hal penyebaran bahasa Portugis, ya. Jadi jawabannya yang B. Ya. Penyebaran bahasa Portugis di kalangan masyarakat, terutama di sekitar kota-kota perkampungan. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, ya. Kekalahan Jepang atas sekutu sudah didengar para pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta kembali dari darat. Setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia adalah, nah ini adalah peristiwa menjelang terjadinya proklamasi kemerdekaan RI. Ya, kita lihat dulu kronologinya. Nah, di sini ya, tadi ini adalah adanya apa kekalahan Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus ya, 1945. Jadi Jepang resmi menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 setelah apa dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang ini, maka para pemuda Indonesia kemudian mengadakan rapat, ya, rapat di gedung bakteriologi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 ya, ini pada tanggal 15 Agustus. Nah, kemudian Soekarno-Hatta yang baru kembali dari darat itu dari Vietnam ya,
yang sebelumnya mereka menemui panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di sana. Dan akhirnya ketika Soekarno tiba di Indonesia, maka para pemuda tadi kemudian menemui Soekarno dan mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, ya, sehubungan dengan kekalahan Jepang. Namun pada saat itu Soekarno dan Hatta itu menolak permintaan para pemuda, ya, karena masih menunggu situasi pasti atau kepastian dari pihak Jepang. Karena itu nanti para pemuda kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, ya. Dan akhirnya nanti di sana dilakukanlah negosiasi, ya, perdebatan mengenai waktu terjadinya proklamasi kemerdekaan tadi. Nah, kemudian setelah mendapatkan kesepakatan, maka para pemuda tadi kemudian membebaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus malam harinya. Dan langsung pada saat itu juga, pada tanggal 16 Agustus tengah malam, dilakukanlah penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Nah, hasil dari penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida inilah yang nantinya dibacakan pada keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, pada pukul 10 pagi, maka dibacakanlah naskah proklamasi kemerdekaan RI. Nah, inilah merupakan kronologi, ya, bagaimana terjadinya proklamasi kemerdekaan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk jawaban, ya, nomor 4. Yang mana kira-kira yang paling benar, ya? Jadi setelah setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, maka apa yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia? Yaitu yang mana kira-kira? Jawabannya yang benar adalah yang ya, di sini, yaitu menemui dan meminta Soekarno dan Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi jawaban nomor 4 adalah yang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5. Pada pelaksanaan sistem Kulturstelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk titik-titik. Kita lihat dulu, ya. Ini adalah pelaksanaan sistem Kulturstelsel. Apa itu sistem Kulturstelsel? Nah, Kulturstelsel nama lainnya adalah sistem tanam paksa. Ya, mengapa disebut tanam paksa? Karena memang dilakukan dengan paksaan, ya. Yaitu apa? Yaitu kewajiban rakyat, terutama yang di Jawa, ya, untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Jadi setiap petani itu diwajibkan untuk memberikan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman ekspor yang nantinya akan dijual untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Nah, itu dilakukan dengan paksaan karena wajib dilakukan bagi para petani yang memiliki tanah. Sementara bagi para petani yang tidak memiliki tanah, mereka wajib menyerahkan tenaga kerjanya selama 66 hari sampai 75 hari untuk bekerja paksa, ya, di tanah-tanah yang merupakan tempat penanaman tanaman ekspor tersebut. Jadi ini sifatnya paksaan, ya, baik bagi para petani yang memiliki tanah maupun bagi para petani atau buruh-buruh tani yang tidak memiliki tanah, karena mereka pun dipaksa untuk menyerahkan tenaga kerjanya, ya, pada pemerintah Hindia Belanda. Mengapa dilakukan tanam paksa tersebut? Yaitu ini adalah karena apa? Pada saat itu situasi negara Belanda itu sedang defisit. Ya, mengapa defisit? Karena Belanda telah banyak menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam berbagai peperangan di Eropa. Ya. Kemudian juga adanya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Selain itu juga di Indonesia, Belanda menghadapi perlawanan dalam perang Diponegoro yang juga menghabiskan biaya yang sangat besar sekali, ya, sampai 20 juta gulden. Dan ini merupakan biaya yang paling banyak dikeluarkan oleh Belanda
dalam menghadapi peperangan di Indonesia. Jadi kas negara Belanda yang sangat yang kosong tadi itu harus ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian juga pemasukan dari tanaman kopi itu tidak mencukupi bagi kas negara Belanda. Karena itulah dilakukan sistem tanam paksa. Nah, apa dampak dari tanam paksa tersebut? Ya, bagi pemerintah Belanda tentunya tanam paksa ini banyak menimbulkan keuntungan yang besar. Ya. Tapi selain itu juga Belanda karena dia sangat mengutamakan keberhasilan dari sistem ini, maka Belanda pun menyediakan anggaran yang besar sekali untuk melakukan tanam paksa ini. Nah, anggaran yang besar itu dibuat untuk membangun infrastruktur yang menunjang untuk distribusi hasil produksi dari berbagai perkebunan di Indonesia, terutama di Jawa ini. Ya. Misalnya membuat rel-rel kereta api, kemudian juga membuat pabrik-pabrik ya, untuk mengolah hasil perkebunan dari petani-petani di Jawa. Jadi dibalik semua kerugian dan kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia, akhirnya Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali dari tanam paksa ini. Ya. Di antaranya apa? Kas kerajaan yang tadinya kosong menjadi penuh, bahkan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kemudian juga pendapatan dari tanam paksa melebihi anggaran belanja kerajaan. Dan hutang-hutang negara Belanda dapat terlunasi. Dan juga bahwa ekonomi Belanda berkembang pesat, sehingga Amsterdam merupakan salah satu kota yang sukses menjadi kota pusat perdagangan dunia. Nah, kembali lagi kita menjawab nomor atau soal tadi. Nah, jadi kita tahu sekarang jawabannya bahwa pada pelaksanaan sistem Kulturstelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran yang dibuat untuk apa? Yang dibuat untuk yang DI. Ya, jawabannya yaitu untuk membangun infrastruktur demi lancarnya distribusi hasil panen. Oke, itu nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini ya nomor 6.